Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video, yaitu video tentang soal yang berpotensi naik di ujian P3K. Adapun soal materi yang akan admin bahas di sini adalah tentang pedagogik seri belajar P3K tentang konsep penilaian. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan soal resmi dari SIM PKB yang kita kupas berbeda di video kali ini supaya teman-teman bisa memahami secara resmi, secara tuntas, dan teman-teman bisa mengerjakan soal nantinya di ujian P3K yang berkaitan dengan konsep penilaian. Oleh karena itu, teman-teman itu ketika menonton video soal itu sebaiknya teman-teman tonton sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja. Jadi soal nomor 1 teman-teman, ini yang berkaitan dengan soal HOTS ya, soal HOTS. Jadi soal pertama adalah beragam permasalahan mendera Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, dari pembalakan kayu ilegal, penebangan mangrove, pabrik CPO di muara sungai, sampai limbah pertambangan batu bara, menambah beban berat bagi lingkungan. Keragaman hayati kawasan ini pun terancam. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasanmu. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Nah, teman-teman perhatikan ya. Untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui apa sebenarnya inti permasalahan yang ada di soal tersebut. Nah, di sini bagaimana teman-teman mengatasi masalah tersebut? Di pertanyaan ini sudah ada kata kunci, adalah bagaimana teman-teman mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini intinya adalah terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur teman-teman ya, dan itu menambah beban berat bagi lingkungan. Nah, teman-teman silakan jawab dulu di kolom komentar ya. 5 4 3 2 1. Setelah itu giliran admin yang akan menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Teman-teman perhatikan di sini. Untuk menjawabnya, teman-teman harus melihat secara seksama soal atau opsi pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, A, disajikan beberapa permasalahan ekosistem, siswa dapat menganalisis permasalahan tersebut. B, disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Disajikan tentang ekosistem, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Disajikan beberapa kasus dalam ekosistem, siswa dapat membandingkan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Disajikan teks tentang ekosistem, siswa dapat menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Nah, di sini berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi untuk E ini sudah tidak masuk ke dalam jawaban teman-teman ya, jawaban terbaik. Nah, sedangkan disajikan beberapa permasalahan ekosistem, siswa dapat menganalisis permasalahan tersebut. Kita ini diberikan semacam pertanyaan, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Berarti A juga kurang tepat menurut admin ya, seperti itu. Nah, di sini antara B, C, dan D teman-teman ya, silakan tentukan pilihan terbaik yang ada di B dan C. Nah, kebetulan di sini admin lebih cenderung disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Jadi yang benar adalah B. B yang paling tepat teman-teman, karena di sini kita dihadapkan di permasalahan kontekstual, di permasalahan nyata di Kalimantan Timur tentang pembalakan kayu ilegal. Jadi ada daerah yang merupakan tempat yang memang bermasalah lingkungannya teman-teman, yaitu di Kalimantan Timur, karena di situ ada beragam permasalahan mendera Teluk Balikpapan. Jadi ada semacam permasalahan kontekstual yang ditampilkan guru kepada siswa yang ada di Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Bagaimana teman-teman ya? Apakah teman-teman sependapat atau tidak sependapat dengan admin? Silahkan komen di kolom komentar seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini teman-teman ya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, nah ini sudah masuk di konsep penilaian teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A, menentukan skala pengukuran, B, menentukan spesifikasi instrumen, C, menentukan sikap yang akan dikembangkan, D, menentukan indikator. Nah, di sini ada langkah-langkah, ada materi yang admin sudah siapkan.
yaitu langkah-langkah perencanaan penilaian sikap. Yang pertama itu adalah menentukan sikap yang akan diamati di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2 ya, seperti itu. Kemudian yang kedua menentukan indikator sikap, dan yang ketiga adalah menyusun format penilaian. Jadi teman-teman silakan tentukan pilihannya dulu 5 4 3 2 1. Nah, pada saat teman-teman ingin menentukan penilaian sikap terhadap siswa, yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman D ya, yang paling tepat di sini adalah D. Teman-teman harus menentukan indikatornya dulu. Jadi perlu teman-teman menentukan indikator-indikator penilaian sikap agar teman-teman dengan mudah membuat sebuah penilaian sikap terhadap siswa teman-teman, seperti itu. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan. Nah, soal nomor 3 adalah Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani adalah dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Vertikal, B. Konvergen, C. Divergen, dan D. Logis. Nah, teman-teman, admin sudah menyediakan materinya yang berkaitan dengan opsi pilihan yang ada, yaitu ada di divergen lateral berpikir kreatif, kemudian konvergen berpikir analitik. Jadi di sini Ani mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kalau Bu Ani mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, berarti secara otomatis itu masuk di dalam keterampilan berpikir divergen. Jadi divergen lateral itu adalah kemampuan berpikir kreatif, teman-teman. Kalau konvergen vertikal berarti itu adalah kemampuan berpikir analitik. Di sini jelas di materi bahwa menggunakan divergen lateral adalah menggunakan informasi sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah dalam artian boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk memecahkan masalah. Sedangkan konvergen vertikal ini tipe berpikir rasional dan generatif yang bersikap logis dan matematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan. Jadi di sini betul-betul kalau keterampilan berpikir divergen itu siswa itu dikembangkan bagaimana bisa berpikir secara kreatif, teman-teman ya. Di situ ada semacam benda-benda yang berisi satu benda, kemudian kantong ide itu ditukar dengan temannya. Jadi di sini Bu Ani, kalaupun kita tidak mengerti maksud dari pertanyaan ini, yang penting kita memahami apa itu divergen lateral dan apa konvergen vertikal. Di sini ada kata kunci yang ditemukan, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir kreatif itu masuk divergen, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari assessment of learning, assessment to learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, di sini penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Jadi kata mendeteksi kesulitan belajar. Kalau mendeteksi kesulitan belajar berarti ini dalam proses pembelajaran, teman-teman ya. Ini dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita coba lihat materinya dulu tentang assessment of learning ya. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa untuk assessment for learning itu adalah selama proses pembelajaran. Itu yang admin katakan tadi ya, bahwa assessment for learning itu adalah selama proses pembelajaran, sedangkan off learning itu setelah proses pembelajaran. Kalau as learning itu adalah selama proses pembelajaran siswa yang aktif terlibat dalam penilaian. Artinya kalau as learning itu adalah siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Kalau for learning itu adalah tugasnya guru untuk mendeteksi apa-apa yang masih sulit dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat, teman-teman, adalah C, seperti itu, teman-teman ya. Nah, mohon maaf tadi terlalu cepat ya, jadi teman-teman tidak sempat menjawab ya untuk soal nomor 4 ini. Kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman ya. Soal berikutnya adalah soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. C. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Nah, di sini kita dituntut untuk menemukan jawaban yang paling tepat di antara pernyataan yang benar. Jadi di sini ada 3 pernyataan yang kurang tepat dan ada satu pernyataan yang benar ya. Nah, di sini kita lihat dulu C, penilaian diri antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Jadi teman-teman silakan jawab dulu di kolom komentar ya. Nah, jadi mungkin ini C salah.
Kemudian A, penilaian diri dan penilaian terteman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Sebenarnya ini benar juga, tapi tapi kita masih bisa mencari opsi jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman silahkan tentukan jawabannya di kolom komentar. Poin B, penilaian diri dan penilaian terteman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jadi sebenarnya ini benar tapi kurang tepat teman-teman ya, karena apa namanya? Penilaian diri dan penilaian terteman itu sebaiknya dinilai untuk kepentingan proses dalam hal pembelajaran teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagian D, penilaian diri dan penilaian terteman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi yang paling tepat adalah D teman-teman ya, bahwa penilaian diri dan penilaian terteman itu dinilai bersama dengan hasil observasi guru, dari hasil penelitian dari guru itu, sehingga bisa kita melakukan penilaian diri dan bisa menyimpulkan penilaian antar teman. Seperti itu teman-teman ya. Atau ada yang berbeda, silahkan tentukan jawaban dan alasannya untuk khusus soal nomor 5. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah di antara pernyataan berikut yang benar adalah, ini masih sama ya, kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, di sini soal nomor 6. Ismail siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A, pra-operasional, B, operasional formal, C, pra-operasional, D, operasional konkret. Silakan teman-teman tentukan pilihannya dari sekarang ya. 5, 4, 2, 3, 1. Oke, komen di kolom komentar. Sekarang kita lihat pembahasannya. Di sini sensor motorik itu 0 sampai 2 tahun itu melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dari benda sekelilingnya, memandang sesuatu lebih lama teman-teman ya. Kalau praoperasional itu 2 sampai 7 tahun itu menggunakan simbol bahasa, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria, dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Sedangkan operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu, mengurutkan sesuatu. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman ya. Kalau operasional konkret itu kan dia sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu untuk mengurutkan sesuatu. Sedangkan operasional formal ini kan sudah berpikir abstrak, membuat hipotesis. Ini sudah dewasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita kembali dulu ke soalnya. Ini sudah mampu mengelompokkan teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat mampu mengurutkan dengan mudah, berarti hampir sama dengan mengelompokkan. Berarti di sini yang paling tepat adalah apa teman-teman ya? Kalau admin sendiri adalah pilih D saja, operasional konkret, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ya. Di sini mengelompokkan objek dan situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Ada kata mengurutkan sesuatu teman-teman ya. Di sini untuk operasional konkret ada ciri-cirinya adalah mengurutkan sesuatu. Nah, di soal juga sudah diberikan kata kuncinya teman-teman ya. Ini mengurutkan. Ada kata kuncinya yaitu mengurutkan benda dengan berdasarkan ukuran panjang. Jadi yang benar di situ tepat D, operasional konkret, seperti itu. Namun teman-teman itu tentunya tetap harus menguasai ini teman-teman ya. Harus menguasai juga. Jangan sampai nanti naik ujian pra-operasional, atau naik ujian nanti sensor motorik, atau naik ujian nanti operasional formal, karena salah satunya ini kemungkinan besar itu potensi naik ujian tinggi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah daya pembeda pada suatu soal adalah A, kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. B, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. C, jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. D, kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang menguasai materi. Jadi teman-teman silakan jawab dulu soal ini tentang daya pembeda pada suatu soal. Kira-kira mana yang paling tepat? Apakah A, B, C, dan D? Dan tolong komen di kolom komentar ya, seperti itu. Untuk nomor 7 ini lagi nih ya. Tadi nomor 5 dengan nomor 7 teman-teman ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya di sini. Ada, saya sempat rangkum ya. Nah, di sini kita lihat tentang daya pembeda ya. Di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Di sini admin sudah siapkan materinya sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, silakan ya teman-teman. Ini adalah soal terakhir kalian teman-teman ya. Nah, teman-teman jawab, baca dulu soalnya, kemudian baca materinya. Ini materi yang berwarna merah teman-teman ya. Materinya ini yang berwarna merah. Coba diperhatikan, ini materinya. Ketika teman-teman sudah paham ini materinya, maka secara otomatis teman-teman bisa menjawab soal nomor 7 ini. Apakah A, B, C, dan D. Jadi admin tidak jawab ya. Teman-teman silakan jawab sendiri di kolom komentar ya.
Nah, daya beda soal itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, seperti itu. Jadi teman-teman tentunya sudah bisa menentukan ya. Sudah jelas sekali jawabannya setelah kita memahami tentang apa itu daya beda soal. Oke, admin tunggu di kolom komentar ya. Silahkan diramaikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin tentang soal yang berkaitan dengan SIM PKB dan sangat berpotensi naik di ujian P3K di tahun 2021. Akhir kata admin ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.